batik kita dulu. Jadi terima kasih Pak Nur sekali lagi. Bapak Ibu hadirin sekalian, dalam beberapa tahun terakhir berbagai macam lompatan yang dihasilkan oleh Kementerian Agama sebagai lembaga instansi pemerintah, itu berkat kerja kita semua, berkat apa yang telah kita lakukan. Mengingat peran penting Kementerian Agama di beberapa negara tidak ada Menteri Agama, kita ada Kementerian Agama kalau kita baca sejarah. Bapak Ibu hadirin sekalian, kita berharap mudah-mudahan praker kali ini menghasilkan banyak hal yang bisa kita lakukan sesuai dengan mengamankan program-program yang telah dilakukan oleh Kementerian Agama. Mudah-mudahan nanti bisa kita melahirkan kebijakan-kebijakan baik bersifat umum maupun khusus, kemudian percepatan terhadap pelaksanaan 7 program Outlook Kementerian Agama tahun 2024. Ini yang penting Bapak Ibu. Pertama, kita tahu bahwa dari salah satu 7 itu yang pertama adalah ekosistem moderasi beragama yang ekspansif. Kita Kementerian Agama sudah berhasil membangun dasar-dasar konsep moderasi beragama. Kenapa itu penting Bapak Ibu hadirin sekalian? Sekarang dalam beberapa tahun terakhir, biar moderasi beragama itu boleh dikatakan masih berada di dataran kita, lingkungan Kementerian Agama. Kita mengharapkan nanti perlu ada ekspansif pada birokrasi lain, termasuk pada lembaga-lembaga penegak hukum, kejaksaan, lalu kemudian pada kepolisian, instansi-instansi pemerintah lain. Jadi oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, kita Kementerian Agama tidak boleh merasa bahwa moderasi agama sudah selesai ini. Maka kita lihat dari tahun ke tahun dalam peningkatan kemampuan ASN Kementerian Agama dalam memahami moderasi beragama ini masih dilakukan pelatihan dan diklat. Kemarin berapa orang kepala madrasah yang ikut moderasi beragama kemarin? Banyak yang enggak. Itu perlu Pak diimplementasikan. Kenapa ini penting? Kita adalah negara Republik Indonesia, kan negara Islam Indonesia. Indonesia terdiri dari berbagai pertama agama, etnis, bangsa, bahasa dan segala macam. Di dalam suatu teori, perbedaan-perbedaan itu adalah hal pertama yang memudahkan terjadinya benturan-benturan kepentingan dan benturan-benturan yang memunculkan konflik. Kalau Bapak baca buku Benturan Peradaban karangan P. Samuel Huntington, Indonesia salah satu negara yang paling cepat benturan. Kenapa di Arab negara Arab itu orang hanya karena suku Pak. Perang dia sama Islam tapi karena suku outing, suku ini. Di Indonesia tidak hanya suku, tetapi juga agama berbeda, bangsa berbeda. Ini dia kamu mudah. Tapi alhamdulillah kalau 4 tahun terakhir itu dibuktikan tidak terjadi di Indonesia. Nah, kehadiran negara kemudian Kementerian Agama yang mengurusi umat beragama perlu menghadirkan umat-umat yang modern.